DC Pinjol terus-menerus teror kontak darurat kita. Kontak darurat yang kita daftarkan, mereka itu terus-menerus menerornya. Dan kita kan jadi nggak enak ya. Kok orang-orang yang kita jadikan kontak darurat jadi kena imbasnya, kena gangguan gitu. Ya sebenarnya kita kan juga nggak kepikiran gitu ya, kontak-kontak darurat yang kita masukkan itu akan kena dampak seperti ini. Dan juga kita juga nggak kepikiran gitu teman-teman, bahwa kita akan galbay. Ya siapa sih yang dari awal minjam tahu kalau dia akan galbay? Siapa sih yang memang niat nggak mau bayar? Semua orang pasti akan niat mau bayar. Cuman terkadang ada musibah, ada kebutuhan tertentu sehingga mereka tidak bisa membayar utang-utang atau tagihannya. Nah, gimana solusinya kalau ada seperti ini? Yang pertama adalah seperti ini. Kalian harus tahu, kontak darurat itu tujuannya untuk apa? Kontak darurat adalah tujuannya agar mencari kalian informasi ketika kalian susah dihubungi. Ya, itu adalah kontak darurat yang bisa dihubungi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kontak darurat itu tidak boleh ditagih utang, tidak boleh dijadikan media penagihan utang. Tolong dibayarkan, bantu untuk bayar, nggak boleh. Mereka hanya boleh menanyakan kondisi dan keadaan kalian ada di mana dan gimana caranya untuk menghubungi kalian. That's it, cuman itu aja. Mereka nggak boleh, ini ada utang sekian belum dibayar, tolong bisa nggak diminta tolong temannya untuk bayarin. Nah itu kan mengganggu banget dan bukan kewajiban dari si kontak darurat. Kecuali di awal kontak darurat udah dihubungi nih sama tim pinjolnya. Bapak Ibu dijadikan sebagai kontak darurat. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk dijadikan kontak darurat? Kan enggak. Kalau kartu kredit kan ada hubungi. Ya, setiap yang kita jadikan kontak yang bisa dihubungi kontak darurat, kalau kartu kredit ditelepon dulu, bener nggak? Ini kenal sama si A bener nggak? Oh si A oke, ini dari bank ini, si A mengajukan kartu kredit. Dan pokoknya tanya dah, dan si kontak daruratnya udah pasti menyetujui atau tidak. Kalau si kontak daruratnya dari awal, enggak, saya nggak mau jadikan kontak darurat dan saya nggak begitu kenal. Nah itu kan kelar masalahnya. Nah si pinjol kan beda, pinjol kan tanpa dihubungi biasanya, rata-rata tanpa dihubungi. Nah inilah kesalahan besar mereka sebenarnya, dan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan dan mengganggu kontak darurat. Dan itu bisa dilaporkan ke OJK ya. Kalau gangguannya semakin parah dan semakin keterlaluan, itu bisa dilaporkan ke OJK teman-teman. Ya, oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebih baik kalian lakukan aja seperti biasa. Kalian peringatkan DC-nya, jangan hubungi kontak darurat lagi. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Saya pure, murni. Karena saya memang belum ada uang untuk membayarnya. Saya nggak kabur, kalian masih bisa menghubungi saya. Jadi ya jangan hubungi dan jangan ganggu-ganggu terus kontak daruratnya. Udah sesimpel itu aja ya. Tetap semangat ya, banyakin berdoa, banyakin ibadah, ikhlaskan semua apa yang terjadi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.